حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini masih kelanjutan dari ayat yang semalam, masalah apa? La mubaddila li kalimati. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu la mubaddila li kalimati ay la taghyira wala tabdil. Sepertinya ya. Iya, ini harusnya dikasih ya setelah dal itu. Karena dari la mubaddil, dari apa? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, tabdil. Ada ya. Iya. Sebelah ya. Iya. Sebelah dal. La taghyira wa la tabdil, kama qala subhanahu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tidak ada perubahan dan tidak ada penggantian terhadap kalimat-kalimat Allah. Ini seperti firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami itulah yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran. Makanya fas'alu ahla dzikr maksudnya adalah ahli Al-Quran, bukan ahli thariqat. Wa inna lahu lahafizun, dan sungguh kami itulah yang menjaga, kami itulah yang memelihara Al-Quran tadi. Maka tidak ada satu orang pun yang mampu merubahnya. Walaupun sudah ada usaha dari orang-orang kafir untuk mencetak kitab-kitab revisi terhadap Al-Quran, tapi selalu gagal untuk disebarluaskan dan selalu tidak akan laris di umat ini. Bahkan walaupun yang melakukan adalah umat ini sendiri, yaitu siapa? Orang-orang dari Rafidhah itu. Sudah berapa tahun? Sudah lebih dari 1000 tahun mereka berusaha mempopulerkan adanya kitab suci yang lain yang lebih lengkap, tapi ternyata selalu gagal dan mereka takut. Tayyib, fi hadhil ayah ka ghairiha dalilun ala anna al-kitaba huwa al-Qur'an khilafan lil kullabiyah. Di dalam ayat ini seperti yang lainnya ada dalil bahwasanya Alkitab tersebut adalah Al-Qur'an. Dan ini berbeda dengan pendapat kullabiyah. Fa inna Allah subhanahu sama nafsa majmu'il lafzi wal ma'na Qur'anan wa kitaban wa kalaman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menamakan lafaz-lafaz yang terkumpul dan makna yang terkumpul di dalam kitab ini adalah sebagai Al-Quran, yaitu yang ada di hadapan kita, yaitu di hadapan umat ini, yang dipegang oleh mereka, yang mereka hafalkan dan mereka salin, itu semua adalah apa? Al-Quran, bukan hanya yang di Lauhul Mahfuz itu saja. Kama taqaddam fi qawlihi wa id sarafna ilaika nafaram minal jin. Dan yaitu sebagaimana yang telah terdahulu pembahasan firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika kami memalingkan kepadamu sekelompok orang dari jin. Al-ayah fabayyana anna alladhi sami'uhu huwal Qur'an. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya yang mereka dengar itu adalah Al-Qur'an. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang kullabiyah, yang kita dengar bukan Al-Qur'an tapi dia sekedar apa? Hikayah dari Al-Qur'an. Al-Qur'an ada di Lauhul Mahfuz. Yang di telinga kita, yang sampai ke kita dan yang kita baca ini hikayatnya saja. Enggak, Allah menamakan Al-Qur'an. Tayyib, wa huwal kitab, dan itu adalah Alkitab sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang ini. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Itu adalah kitab itu sendiri. Wa qala ta'ala tilka ayatul kitab wa qur'anum mubin. Ayat-ayat yang disampaikan kepadamu adalah ayat-ayat dari Alkitab, dan dia adalah bacaan yang jelas. Jadi memang dia itu adalah Al-Quran itu sendiri. Wa fil ayatil mutaqaddimah, dan di ayat yang terdahulu, dalilun ala anna al-Quran munazzalun min indillah. Ada dalil bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah. Wa annahu kalamuh, dan bahwasanya itu adalah kalam Allah. Wa fiha al-hasu ala tilawatih, dan di dalam ayat tadi ada dorongan untuk membacanya. Watlu, bacalah. Wa annahu subhanahu dhamina hifdzah, dan Allah subhanahu telah menjamin pemeliharaannya, minat taghyiri wa tabdil, dari penggantian dan perubahan. Baik, kembali ke apa yang ditulis oleh Syekhul Islam. Wa qauluhu ta'ala inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsaralladzi hum fihi mukhtalifun.
Sesungguhnya Al-Quran ini telah menceritakan, Al-Quran ini menceritakan kepada Bani Israel kebanyakan perkara yang mereka perselisihkan. Ternyata jawabannya mereka dapatkan di dalam Al-Quran. Baik. Qauluhu inna hadzal Qur'an masdar qara'a ay jama'a. Yaitu apa? Dari qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Dia adalah masdar. Artinya adalah jama'a. Kenapa? Li jam'ihi suwar, karena dia itu mengumpulkan surat-surat. Ada 114 surat itu. Au ma fil kutubis sabiqah, atau boleh jadi karena dia mengumpulkan sekian banyak ilmu dan berita yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu yang telah dirubah dan disembunyikan oleh Bani Israel. Ternyata ditampilkan di dalam Al-Quran ini. Ini termasuk mukjizat, padahal Rasul tidak pernah belajar ke mereka. Bagaimana beliau tahu rahasia-rahasia itu? Kitab yang ingin mereka sembunyikan ternyata banyak di dalamnya tertulis di dalam Al-Quran juga. Qauluhu yaqussu ayyubayyin ala Bani Israel hum hamalatut Taurah. Mereka adalah para pembawa Taurat dan yang setelahnya. Dari kalangan apa? Kitab-kitab para nabi Bani Israel. Aksarul ladzi hum fihi mukhtalifun. Kebanyakan dari perkara yang mereka perselisihkan. Wa dzalika takhtilafihim fi amri Isa. Contohnya apa perselisihan mereka tentang urusan Nabi Isa. Walaupun mereka adalah apa? Umat yang berjumlah barangkali bermiliar-miliar sejak dulu. Tetapi apa? Mereka tidak pernah mengalami keyakinan. Wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak membunuh dalam keadaan yakin. Mereka masih ragu. Wa tabayunihim fih, dan perbezaan mereka, perselisihan mereka, yaitu perbedaan pendapat mereka tentang Nabi Isa. Faja'al Qur'anu bil qaulil adlil haq. Maka Al-Quran datang dengan membawa perkataan yang adil dan benar. Ya, termasuk masalah kisah kelahiran Nabi Isa. Annahu abdun min ibadillah, bahwasanya beliau hamba dari hamba-hamba Allah seperti keumuman manusia. Tapi apa? Nabiyun min anbiya'ih. Beliau juga nabi dari kalangan nabi-nabi Allah Ta'ala. Tapi kenapa dia lahir tanpa ayah? Inna masalah Isa kama masali Adam. Permisalan Isa itu seperti permisalan Adam. Khalaqahu min tin. Allah Ta'ala menciptakan Adam dari tin. Khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi akhiran. Allah menciptakannya dari tanah. Kemudian Allah mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Yaitu apa? Adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Bahkan apa? Nabi Adam lebih apa? Lebih hebat lagi keadaannya, diciptakan bukan hanya tanpa ayah, bahkan tanpa ayah dan tanpa ibu. Dan juga bahkan lebih hebat lagi, yaitu apa? Allah menciptakan dengan apa? Kedua tangan Allah. Bukan semata-mata apa kalimat kun, tapi dengan tangan Allah. Kalau Nabi Isa adalah anak Allah, harusnya Nabi Adam lebih lagi. Seandainya mereka katakan itu adalah sebagai apa? Pertanda ini bukan makhluk, ini adalah anak Tuhan. Karena di dalam badannya ada unsur lahud dan nasud. Unsur manusia dan unsur ilahiyah, kata mereka. Kalau Nabi Adam lebih layak lagi. Bahkan Allah pegang langsung dengan tangannya dan seterusnya. Dan Allah yang meniupkan ke dalam Nabi Adam ruh. Sementara apa? Kalau Nabi Isa yang meniupkan adalah siapa? Adalah lewat perantaraan Jibril. Maka harusnya Nabi Adam lebih tinggi lagi kalau kalian cara berpikirnya semacam itu. Ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, perkara yang mereka perselisihkan tersebut. Qal wa fil ayah dalilun ala azamati hadzal kitab. Dan di dalam ayat ini ada dalil tentang keagungan kitab ini. Wa haimanatihi alal kutubis sabiqah. Haimanah yaitu apa? Yaitu sebagai riqab, yaitu sebagai pengawasan, sebagai tolok ukur. Kalau ada kalimat-kalimat yang salah di kitab-kitab yang lain, maka itu dijelaskan di dalam kitab ini. Kalau tidak sama, maka kitab ini yang benar dan kitab itu yang telah dirubah. Wa tawdihuhu lima waqa'a fiha min ishtibah, dan sebagai penjelasan terhadap kitab-kitab, yaitu penjelasan Allah terhadap kitab-kitab yang lain yang terjadi kesamaran di dalamnya. Wa idhafatu al-qasas wa tawdih ilaihi, dan Allah Ta'ala menisbatkan kisah, yaitu penjelasan, penceritaan, wa tawdih, penerangan kepada Al-Quran ini. Wa tadammuni wujubi ruju'i ilaih, ayat ini sebagai dalil akan apa? Yaitu ada mengandung kewajiban untuk kita rujuk kepada kitab ini, kitab Al-Quran ini.
karena dia sebagai tolok ukur seluruh kitab yang lain. Wattibaih, wajibnya untuk mengikuti kitab ini. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.